Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama matematika wajib kelas 11 MIPA. Jadi bab yang pertama induksi matematika. Kita pelajari yang pertama notasi sigma. Pengertian notasi sigma. Notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola atau aturan tertentu. Dulu di SMP atau MTS kalian pernah diberikan deret atau baris atau deret atau barisan, bisa aritmatika atau geometri. Jadi SN bisa diperoleh dari U1 kemudian U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN. Jadi kalau di SMP MTS kalian mengenal ini, jumlah N suku pertama bisa dinyatakan dalam inilah. Untuk simbol seperti ini bisa dinyatakan dalam bentuk notasi sigma. Jadi bentuk ini kita bisa mengubah dalam notasi sigma. Sigma UI, I-nya sama dengan 1 sampai N, dimana yang disebut sigma itu ini. Jadi ini sebagai lambang sigma yang artinya adalah penjumlahan atau sum. Kemudian di sini ada I sama dengan 1, disebut sebagai batas bawah. Kemudian N-nya disebut sebagai batas atas. Nah, langkah-langkah untuk menentukan atau mengubah penjumlahan dalam notasi sigma, langkah yang pertama ya bisa kita tentukan dulu batas bawah dan batas atasnya. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan atau mencari rumus suku ke I-nya. Nah, nanti dilihat polanya berupa bisa aritmatika atau geometri atau deret yang lainnya. Contoh soal yang pertama, misalnya ada notasi sigma, sigma 2I-5, I-nya sama dengan 1 sampai 5. Kita disuruh mengubah dalam bentuk penjumlahan. Kita tulis dulu sigma 2I-5, I sama dengan 1 sampai 5. Kalau kita mengubah dalam bentuk penjumlahan, kita lihat batas bawahnya 1, berarti I-nya kita ganti 1 dan seterusnya sampai batas atasnya 5. Berarti 2 kali 3 min 5 ditambah 2 kali 4 min 5 ditambah 2 kali 5 min 5. Dan kita hitung, ketemu berapa? Min 3 tambah min 1 tambah 1 tambah 3 tambah 5. Jadi kita mengubah dalam bentuk penjumlahan saja. Selanjutnya contoh yang kedua sama, nyatakan notasi sigma ini. Sigma 5I plus 3I sama dengan 3 sama N dalam bentuk penjumlahan biasa. Caranya sama, kita tulis sigma 5I plus 3I sama dengan 3 sampai 6. Kita ganti batas bawahnya, berarti 5 kali 3 plus 3, 5 kali 4 plus 3, 5 kali 5 plus 3, dan terakhir batas atasnya 5 kali 6 plus 3. Kita hitung, berarti 18 tambah 23 tambah 28 ditambah 33. Selanjutnya bagaimana kalau kita disuruh menentukan hasilnya? Bukan mengubah dalam penjumlahan, hasilnya berarti sigma 3K min 5 untuk K sama dengan 2 sampai 6. Tinggal kita masukkan 3 kali 2 min 5, 3 kali 3 min 5 ditambah 3 kali min 5 ditambah 3 kali 5 min 5 ditambah 3 kali 6 min 5. Kita hitung, berarti 1 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13. Kita hitung, bisa kita ulang, ini 1 ditambah 4 ini 4, 3 9 dikurang 5. Kita hitung, berarti 5 12 22 35. Yang ketiga, sekarang lanjut pertanyaan nomor 4. Kalau tadi ada sigma kita disuruh mengubah dalam penjumlahan, sekarang ada bentuk penjumlahan, kita disuruh mengubah dalam bentuk notasi sigma. Tambah 18 tambah 22. Nah, kita cari polanya dulu. Dari 2 menjadi 6 diapakan? Nah, 6 menjadi 10 diapakan? Oh, ternyata di sini ditambah 4, semuanya ditambah 4 sampai ini juga ditambah 4.
Karena dia punya pola ditambah 4 atau selisih 4, maka deretnya disebut deret aritmatika. Pada deret aritmatika kita bisa menentukan A itu suku pertama. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 2. Kemudian ada namanya beda. Beda itu diperoleh dari suku kedua dikurangi suku ke-1, berarti 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Kemudian kita tulis rumus suku ke n-nya. Suku ke n-nya berarti dulu di SMP pernah diberikan A plus n-1 kali B. Kita masukkan A-nya 2 ditambah n-1 kali 4. Kita hitung 2 ditambah 4n-4 sama dengan 4n dikurangi 2. Ini rumus suku ke n-nya. Sekarang untuk menentukan batas bawahnya, kita ambil dari U1 sama dengan 2. Lah, rumusnya di sini berarti 4n. N-nya kita ganti 1 min 2. Kemudian yang terakhir untuk menentukan U berapa ya berarti di sini ketemu 22. Berarti sama dengan 4 kali berapa? 4 kali berapa nanti dikurangi 2. Berarti 4 kali berapa? 4 kali 6. Oh, berarti di sini adalah U6, maka batas bawahnya 1, batas atasnya yang ini. Jadi ini dicari batas atasnya. Atau boleh langsung dihitung 1 sampai 6 juga bisa. Berarti rumus notasi sigmanya, sigma di sini suku ke n-nya berarti 4i min 2, kita beri kurung, i-nya sama dengan 1 sampai 6. Selanjutnya untuk nomor 5. Nomor 5 kita cari polanya. 3 menjadi 6. Diapakan kira-kira? 6 menjadi 12. Apakah ditambah? Ini 3, ini 6. Oh, berarti tidak ditambah, tapi dikali. Kali berapa? Ini ternyata kali 2, semuanya kali 2. Kalau dikali 2 berarti dia punya rasio. Yang seperti itu disebut deret geometri. Nah, pada deret geometri kita bisa tentukan A-nya atau suku pertama. Suku pertamanya berapa? 3. Kemudian punya rasio. Rasio diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Berarti dari 6/3 sama dengan 2. Masih ingat rumus UN pada deret geometri kelas 9 di SMP atau MTS? Rumusnya A kali R pangkat n-1. A-nya 3, rasionya 2, pangkat n-1. Jadi ini rumus UN-nya. Sekarang untuk menentukan batas bawah. Batas bawahnya di sini 3. U1-nya 3. 3 itu berarti dari 3 kali 2 pangkat 1 min 1. Nah, ini. Berarti ini batas bawahnya 1. Kemudian batas atasnya. Ini suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya 384 dari 3 kali 2 pangkat 8 min 1. Ini batas atasnya 8, batas bawahnya 1. Berarti notasi sigmanya sigma. Kemudian rumus UN-nya kita masukkan 3 kali 2 pangkat I min 1. I-nya sama dengan 1 sampai 8. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Nah, sama ada deret atau ini ada rumus penjumlahan suku ke n suku pertama. Kita lihat polanya dulu sebelum kita menentukan rumusnya. 1 menjadi 4 diapakan? Atau 4 menjadi 9 diapakan? Nah, kita karena di sini tidak ditambah berapa atau dikali berapa, maka kita boleh tulis dulu U1-nya 1 untuk mempermudah. Nah, kita boleh tulis dulu beberapa. Jadi kalau sudah seperti ini kita cari polanya. Oh, ada 149. Oh, 1 ternyata diperoleh dari 1 kuadrat, 4 dari 2 kuadrat, ini dari 3 kuadrat. Berarti 49 di sini sebagai U7. U7 berarti di sini 49 diperoleh dari 7 kuadrat. Maka rumus UN-nya berarti diperoleh
N kuadrat. Lah, batas bawahnya di sini 1 sampai 7. Maka rumus notasi sigmanya diperoleh sigma. Rumusnya di sini boleh diganti K, boleh K kuadrat, tapi di sini harus K-nya 1 sampai 7. Selanjutnya untuk nomor 7, 1 ditambah 2 per 3 ditambah 2 per 4 ditambah 2 per 5 ditambah titik-titik ditambah 2 per 20. Ini juga sama, jadi tidak harus polanya berupa deret aritmatika atau geometri, yang penting dia punya pola. U1 diperoleh 1, U2-nya di sini 2 per 3, U3-nya 2 per 4. Nah, kita cari polanya. Oh, ternyata deretnya di sini semua pemilangnya 2. Kita ubah ini 2. 2 per berapa ketemu 1? 2 per 2. Kalau sudah begini ada 2, 3, 4. Ini sudah punya pola. Maka ini boleh diganti 2 per 1 plus 1. 2 per 2 plus 1. Kemudian 2 per 3 plus 1. Sampai terakhir di situ ada 2 per 20. 2 per 20 bisa diperoleh 2 per 19 plus 1. Maka di sini adalah U, ini tadi 19. Batas bawahnya ini 1, batas atasnya 19. Maka notasi sigmanya, oh ini tadi kita tulis dulu rumus UN-nya. Rumus UN-nya kita tulis dulu, berarti 2 di per N plus 1 dengan batas bawah 1, batas atas 19. Maka rumus notasi sigmanya 2 per I plus 1. I-nya bergerak dari 1 sampai 19. Demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.